10. Kultivasi. Kepergian keluarga Bai Hua disaksikan hampir seluruh warga desa. Ada yang menyayangkan keputusan yang diambil, serta ada yang sedih melihat salah satu keluarga yang sangat baik terhadap warga desa, kini pergi meninggalkan desa. Kai tampak menunggu dan memperhatikan dari jarak yang cukup jauh saat Bai Hua berpamitan kepada penduduk desa. Ia mencoba memberi pengertian kepada warga desa mengenai keputusannya. Kepala desa tampak bernafas lega saat melihat orang yang baru saja ia takuti pergi meninggalkan desa. Nenek Hua meneteskan air matanya dan mulai berjalan meninggalkan desa. Bagaimanapun masalahnya, sudah pasti ia sedih meninggalkan desa yang ia tempati dari kecil. Begitu pula dengan Bai Xia, ia merasa sedih harus meninggalkan teman-teman sebayanya. Namun mereka berdua sadar bahwa tak ada lagi alasan untuk tetap tinggal di sana, setelah berurusan dengan kepala desa. Kai berjalan memimpin di depan. Ia menuju desa lainnya yang tak jauh dari desa tempat mereka tinggal sebelumnya. Ingatan milik Bai Han menuntunnya menuju desa tersebut. Sepanjang perjalanan, Kai berbincang dengan Wigen melalui pikirannya. Wigen, mengapa kau tidak protes ataupun mengingatkan mengenai hal yang aku lakukan tadi? Tanya Kai. Aku adalah sistem yang bekerja untukmu, aku tidak memiliki hak untuk melarangmu, namun aku hanya bisa mengingatkan, jangan membunuh orang yang tidak bersalah, atau Raja Yeomra akan menghukummu. Ya, aku tahu itu, tapi aku selalu emosi ketika melihat ketidakadilan. Itu yang kusuka darimu, kau selalu peduli dengan orang lemah, mari kita selamatkan dunia ini, pertama-tama kau harus menaikkan terus levelmu. Ah ya, Wigen, mengenai tingkat kultivasi pendekar, bisakah kau menjelaskannya padaku? Kau ingin aku tampilkan dengan sistem atau kujelaskan sendiri? Jelaskan saja, aku tidak bisa melihat sistem, Alu sedang menuntun jalan. Baiklah, tingkat kultivasi seseorang di dalam dunia ini ada 6 tingkatan yaitu jiwa serigala, jiwa harimau, jiwa naga, jiwa surgawi, jiwa suci, jiwa ilahi. Setiap tingkatan memiliki 3 tingkatan lagi, yaitu dasar, menengah, puncak, kecuali tingkat jiwa suci, memiliki tingkat 7 gerbang. Baiklah, aku akan menghafalnya, apakah aku sudah mempunyai tingkatan? Sebenarnya kekuatanmu ditandai berdasarkan level, tetapi kau tetap memiliki tingkat kultivasi, kau bisa mengeceknya di menu, detail status. Baiklah, aku akan mengeceknya nanti saat sudah tiba. Tiba-tiba perkataan Bai Xia menyela perbincangan antara Kai dan Wigen. Han Gege, bisakah kita beristirahat terlebih dahulu? Hari sudah sangat gelap dan nenek tampak kelelehan. Kai akhirnya tersadar setelah melihat nafas nenek Hua yang tak beraturan. Baiklah, kita istirahat di sana, aku akan membuat api unggun. Kai menunjuk ke arah sebuah pohon besar di sisi jalan, lalu ia mencari kayu bakar dan menyalakan api unggun di dekat nenek Hua dan Bai Xia yang sudah duduk dan beristirahat. Nenek Hua langsung memegang kedua tangan Kai saat ia baru saja duduk di sebelah nenek Hua. Haner, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kau bisa menjadi kuat dan mengapa kau memukul seseorang? 3 pertanyaan beruntun dari nenek Hua sanggup membuat Kai menghela nafas kasar. Ia sebenarnya tidak ingin berbohong, namun demi kebaikan nenek Hua, ia mengurungkan niatnya untuk bercerita sebenarnya. Kai tampak menatap Bai Xia yang juga sedang menunggu jawaban darinya. Xiaer, kau ingat saat aku terjatuh? Seharusnya aku sudah mati jika terjatuh dari ketinggian tersebut bukan? Bai Xia mengangguk pelan, sedangkan nenek Hua tampak terkejut mendengarnya, namun tidak bertanya lebih jauh. Kai kemudian menjelaskan lebih lanjut. Saat aku tak sadarkan diri, ada sebuah cahaya masuk ke dalam tubuhku, cahaya itu berkata padaku, aku diutus oleh Dewa Yeomra. Aku akan membuatmu menjadi lebih kuat, Dewa Yeomra menjawab doa-doamu. Mendengar penuturan Kai, bukannya membuat nenek Hua curiga dan tidak percaya, nenek Hua malah meneteskan air matanya, lalu bersujud dengan kedua tangan ditangkupkan. Terima kasih Dewa Yeomra, terima kasih atas kebaikanmu telah mendengarkan dan mengabulkan doa cucuku. Begitu pula dengan Bai Xia, ia juga ikut bersujud berterima kasih pada Dewa. Melihat hal itu, Kai malah mengerutkan dahinya. Ia tidak menyangka bahwa perkataannya menyangkut dewa akan dipercayai oleh keluarga barunya.
Keluarga Bai memang sangat taat dan percaya terhadap dewa, mereka selalu berdoa pada dewa untuk Bai Han dan kini mereka sangat berterima kasih pada dewa melihat Bai Han menjadi orang yang lebih kuat. Kai tampak merenung. Jika mereka mengetahui bahwa Bai Han sebenarnya sudah mati, mungkin mereka akan merasa sangat sedih. Setelah melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Nenek Hua dan Bai Xia, Kai bertekad untuk menyimpan rahasia kematian Bai Han rapat-rapat. Selang beberapa saat setelah itu, Bai Hua dan Bai Xia sudah tertidur lelap tak jauh dari posisi Kai duduk. Mereka sepertinya sudah terlalu lelah. Kai menatap lekat kedua wajah wanita tersebut, lalu menyelimuti keduanya. Aku berjanji padamu Bai Han, aku akan melindungi kedua wanita yang kau sayangi, beristirahatlah dengan tenang. Setelah itu, Kai kembali berbincang dengan Wigen. Wigen, aku sudah bisa melihat layar biru, segera tampilkan detail statusku. Baiklah, akan segera ku tampilkan. Sebuah layar biru yang berisi informasi detail mengenai status Liu Kai pun muncul. Detail status. Nama, Liu Kai. Teknik spesial. Kultivasi, jiwa naga. Kualitas tulang, perunggu. Kualitas otot. Jenis tubuh, pendekar kelas 3. Inventory, 0. Pesan, 1. Kai mengerutkan dahinya. Ada pesan. Siapa yang mengirim surat di kepalaku? Dewa Alam Baka, sistem, serta penghuni Alam Baka bisa menghubungi melalui pesan sistem. Kau mendapat satu pesan, apa kau ingin membukanya? Tanya Wigen menawarkan. Kai menganggukkan kepalanya. Tentu, aku penasaran. Pesan. Sistem, mohon segera menentukan kelas senjata Anda. Kurung siku tutup. Melihat hal itu, Kai menjadi geram. Sialan ke Wigen, kau kan bisa mengatakan itu langsung padaku, mengapa harus mengirim pesan segala? Wigen tertawa kecil. Biar kotak masukmu terisi, hehe. Kau sudah tahu jika aku pengguna pedang, mengapa tidak kau masukkan ke dalam statusku? Baiklah, akan segera ku masukkan datanya. Cih. Ya, bagaimana dengan tingkatan tulang serta otot, tampilkan sekarang. Tingkatan kualitas tulang. Tulang perunggu, tulang perak, tulang besi, tulang emas, tulang baja, tulang berlian, tingkatan kualitas otot, otot pink. Lalu mengapa aku belum memiliki kualitas otot? Tanya Kai. Tubuh yang kau gunakan sekarang ini hanya memiliki kualitas tulang perunggu, namun tidak memiliki kualitas otot. Cih, baiklah. Kai mendengus kesal, lalu kembali bertanya pada Wigen. Mengapa aku berada pada tingkat pendekar jiwa naga, jika kualitas tulang dan ototku sangat rendah? Hal itu disebabkan oleh ingatanmu sendiri, kau memiliki kemampuan bela diri yang tinggi di masa hidupmu dulu, serta teknik berpedangmu sudah sangat luar biasa, maka daripada itu kau mendapatkan tingkat pendekar jiwa naga, hanya tinggal menaikkan kualitas otot dan tulang, maka kau akan langsung naik tingkat dengan mudahnya. Tingkat kultivasi hanya digunakan untuk orang-orang yang berada di dunia ini. Jika untukmu, kemampuan dan kekuatanmu diukur dari level, semakin tinggi levelmu, maka akan semakin kuat tingkatanmu. Kai mengangguk pelan. Baiklah, aku mengerti, aku akan memburu roh jahat setelah mendapatkan tempat tinggal baru dan menaikkan levelku. 11. Belenggu roh jahat. Kai bersama dengan keluarga Hua melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari tempat tinggal yang baru pada keesokan harinya. Haner, kemana kita akan pergi? Jika ingin membeli rumah baru, kita pasti membutuhkan uang, sedangkan kita tidak membawa uang yang cukup untuk itu. Kai menoleh ke arah Nenek Hua saat ia sedang memimpin jalan. Aku sudah punya solusi untuk itu, Nek, sekarang kita ke sana terlebih dahulu. Kai menunjuk sebuah desa yang sudah terlihat dari posisi mereka saat ini. Nenek Hua serta Bai Xia yang tak tahu menahu mengenai rencana yang akan dilakukan Kai hanya bisa mengikutinya saja. Kai beserta keluarga Hua berjalan memasuki gerbang desa yang bertuliskan, "Selamat datang di desa Guangzhou." Nenek Hua serta Bai Xia tampak ragu saat melihat kondisi desa yang sangat sepi serta rumah-rumah kosong yang sudah lama tidak ditinggali. Begitu juga dengan Kai, menurut ingatan Bai Han,
desa tersebut dulunya cukup ramai, masih terlihat aktivitas seperti biasa. Namun kali ini terlihat jauh berbeda, hanya ada sedikit warga yang berlalu lalang, serta banyak rumah yang terbengkalai. Kai tetap memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut sebab ia tahu, desa lainnya terletak cukup jauh. Kayu memasuki desa tersebut diikuti oleh keluarga Hua. Bai kemudian mendatangi seorang pemuda yang terlihat untuk menanyakan di mana letak rumah kepala desa. Dengan wajah dingin dan tatapan tajam, pemuda tersebut menunjuk salah satu rumah kemudian berlalu meninggalkan Kai. Kai hanya mengerutkan dahi melihat sikap pemuda tersebut, ia segera berjalan menuju rumah kepala desa. Tok, tok, tok. Kai mengetuk pintu rumah yang ditunjukkan oleh pemuda tadi. Selang beberapa menit, keluarlah seorang pria parubaya dengan pakaian lusuhnya. "Ada urusan apa anak muda?" tanya kepala desa tersebut. "Aku ingin bertanya, apakah ada rumah yang bisa kami sewa?" Langsung pada intinya. Pergilah. Walaupun banyak rumah yang kosong, kalian tidak akan betah tinggal di sini. Di desa ini, penuh dengan masalah. Kepala desa tersebut terlihat acuh dan hendak menutup pintu. "Tunggu Pak." Kai menahan pintu rumah tersebut agar tak ditutup. Bai Xia tampak menarik-narik baju bagian belakang Kai. "Han Gege, sudah, ayo kita pergi saja, desa ini terlihat menyeramkan, aku tak ingin ada masalah lagi." "Sudah. Kau tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa selama ada aku." Kai mencoba menenangkan Bai Xia, kemudian kembali menatap kepala desa. "Aku mempunyai uang." Kepala desa langsung membatalkan niatnya menutup pintu. "Berapa yang kau miliki? Berapa untuk harga satu rumah? Aku akan membayarnya." Kai kemudian berbicara pada Wigen. "Wigen, berikan aku seluruh uang yang aku miliki saat ini." "Baiklah. Aku akan menempatkannya di kantung dalam jubahmu." Wigen kemudian menarik semua uang milik Kai dan 100 koin emas seketika muncul di dalam kantung baju Kai. Kepala desa tampak berpikir. Untuk 50 koin emas, kau bisa menempati rumah yang cukup besar dan baru ditinggal oleh pemiliknya, jadi tidak terlalu kotor dan tak terurus." "Baiklah, aku ambil rumah itu." Kai berkata dengan yakin, ia tak peduli dengan masalah apa yang sedang terjadi di desa itu, ia hanya mendahulukan tempat bernaung bagi keluarga Bai. Kepala desa tersebut, kemudian membawa Kai menuju salah satu rumah yang tak jauh dari kediamannya. Rumah tersebut tampak cukup besar dengan halaman yang luas. "Ini kuncinya." Kepala desa memberikan kunci yang sebelumnya dititipkan kepadanya. Kai kembali membuka pintu rumah dan mempersilahkan Bai Xia serta Nenek Hua untuk masuk terlebih dahulu. Kai kemudian memberikan 50 koin emas kepada kepala desa untuk bayaran atas rumah tersebut. 50 koin emas memang jumlah yang cukup murah untuk satu rumah, namun akibat banyaknya rumah yang sudah kosong, membuat kepala desa memberikan harga murah. Kepala desa tersenyum simpul melihat koin yang ada di tangannya, lalu menatap Kai. "Terima kasih. Intinya aku sudah memperingatkanmu untuk meninggalkan desa." Sepeninggalan kepala desa, Kai menjadi sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada desa tersebut dan memutuskan untuk bertanya pada Wigen. "Wigen, apa sistem mengetahui mengenai hal yang terjadi di desa ini?" "Tidak ada data yang pasti mengenai hal yang terjadi di desa ini. Namun aku memiliki informasi mengenai hal yang terjadi di dunia ini." Kai berdecak kesal. "Aku tidak butuh informasi itu saat ini. Aku hanya ingin mengetahui tentang apa yang terjadi di desa ini, agar aku bisa mempersiapkan diri untuk melindungi Bai Xia dan Nenek Hua." Kai kemudian memutuskan untuk mengejar kepala desa yang sudah berjalan cukup jauh. Kai kemudian bertanya hal yang membuat ia penasaran setelah berhasil menyusulnya. Namun kepala desa tersebut tampak enggan memberitahu, tetapi setelah Kai memberikan 10 koin emas, barulah kepala desa tersebut mau membuka mulutnya. Mereka kemudian bercerita di depan teras salah satu rumah warga yang sudah tak lagi dihuni. Desa ini dulunya sangat ramai, sebab terletak di jalur perdagangan antara dua kota besar di negara ini. Setelah runtuhnya Kekaisaran Ming, semuanya berubah. Kepala desa tampak menatap langit dengan wajah sendu. Kai terlihat penasaran mengenai cerita runtuhnya Kekaisaran, namun ia mengutamakan yang terjadi di desa tersebut. Kini desa ini menjadi sepi, sebab maraknya perampokan dan pembunuhan di jalur perdagangan,
negara ini sangat hancur, sekarang penjahat dan sekte aliran hitam yang berkuasa. Serta anggota sekte tersebut kerap meminta upeti terhadap warga desa yang tak segan-segan untuk membunuh, jika mereka tak bisa membayar. Kini kami hanya berharap dari hasil panen, serta warga yang tidak punya pekerjaan memilih untuk meninggalkan desa daripada harus dibunuh. Sudah banyak penduduk di negeri ini yang mengasingkan diri menjauh dari bobroknya tatanan negara ini. Bagi kami yang tersisa, tidak akan ada tempat yang aman dan tentram di negeri ini. Sebab kekuatan jahat sudah berada di setiap sudut negeri ini, sekarang hanya tinggal menunggu ajal tiba. Mendengar penuturan kepala desa, kini kami mengerti betapa hancurnya negeri ini akibat kekuatan jahat yang menguasainya. Kai semakin bertekad untuk bisa melepaskan dunia ini dari belenggu roh jahat. Kai berencana memperbarui tatanan dunia itu dimulai dari desa kecil tersebut. Ia menepuk pundak kepala desa. Baiklah. Waktunya negeri ini untuk terbebas dari belenggu kekuatan jahat. Aku akan membantu sebisa mungkin. Kepala desa malah menatap Kai dengan tatapan tajam. Jangan buang-buang nyawamu, mulailah mencari pekerjaan untuk bisa membayar upeti agar tetap terus bisa bertahan hidup. Kepala desa kemudian berlalu pergi meninggalkan Kai. Kai mengandalkan tangannya dengan kuat. Baiklah. Saatnya menaikkan level dan menjadi lebih kuat. 12. Roh jahat pertama. Hia, hia. Langkah kaki kuda bergerak menggetarkan tanah di desa Guangsu. Belasan kuda beserta penunggangnya memasuki gerbang desa. 12 pendekar berkuda turun dari kudanya dan mengeluarkan aura mencekam. Kepala desa langsung berlari ke arah pemimpin pasukan itu dan berlutut. Tuan Zhang, maafkan aku yang tidak menyambut kehadiranmu. Zhang menatap sang kepala desa dengan jijik lalu menendang dadanya. Aku muak dengan sikap basa-basimu. Zhang lalu memerintahkan para bawahannya, kalian semua. Cepat kumpulkan uang-uang itu. Para warga terlihat sudah berlutut di depan rumahnya masing-masing sambil membawa kantung uang di tangannya. Hari itu adalah hari di mana pembayaran upeti kepada penguasa daerah. Ketakutan jelas terlihat di wajah setiap warga desa. Mereka tak menyangka, kelompok yang dipimpin oleh Zhang akan datang di pagi buta. Jelas, mereka tersentak dalam tidurnya saat mendengar derap langkah kuda yang meneror setiap bulannya. Para bawahan Zhang bergegas menuju rumah-rumah warga untuk mengutip uang upeti. Selang beberapa menit, terdengar teriakan, raungan dan tangisan dari para warga. Mengapa hanya segini? Maafkan aku tuan. Hasil panen sedang tidak bagus, kami mengalami kerugian. Kau pikir aku peduli? Suara pukulan, tendangan, serta suara kayu yang hancur terdengar mengiringi sesi pengambilan upeti. Zhang terlihat tenang sambil memperhatikan para bawahannya. Seketika, pandangan kedua matanya terpaku pada salah satu rumah yang ia tahu tidak berpenghuni. Namun, api obor di depan rumah tersebut menyala. Zhang menoleh ke arah kepala desa yang tengah meringis memegangi dadanya. Seingatku, rumah itu tidak berpenghuni. Siapa yang kini tinggal di situ? Itu. Sudah diam kau. Zhang memotong perkataan kepala desa, lalu berteriak memanggil salah satu bawahannya dan memerintahkannya untuk memeriksa rumah tersebut. Salah satu bawahan Zhang berjalan mendekati rumah itu dan menggedor pintu dengan keras. Selang beberapa detik kemudian Zhang melebarkan kedua matanya saat melihat bawahan itu terpental ke arahnya dengan luka terbuka bekas sayatan pedang di dadanya. Bawahan itu terbatuk 2 kali disertai darah yang keluar dari mulutnya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, tepat di hadapan Zhang. Zhang merasakan amarah naik ke atas kepalanya. Sialan! Siapa yang berani melukai bawahanku? Kedua bola mata yang memerah dari Zhang terkunci pada sosok seorang pemuda yang berdiri di depan rumahnya dengan ekspresi yang sangat tenang. Dia adalah Liu Kai. Kurang ajar kau! Teriak Zhang. Ia lalu memerintahkan ke-10 bawahannya untuk menyerang Kai. 10 pendekar buru-buru menghunuskan pedangnya dan berlari ke arah Liu Kai. Liu Kai yang dihadapkan oleh 10 orang yang tengah berlari ke arahnya tidak sedikit pun getar. Ia mengangkat pedangnya dan memasang kuda-kuda bersiap menghadapi para pendekar itu. Satu persatu pendekar jatuh ke tanah tanpa berhasil melakukan perlawanan yang berarti. Liu Kai bergerak masuk dan keluar ke dalam barisan musuh dengan lincahnya. Setiap serangan yang ia lancarkan, langsung mengenai titik vital lawan.
Sulit mengatakan itu adalah sebuah pertarungan, sebab Liu Kai terlihat seperti sedang menari di antara para pendekar. Akhirnya ke-10 pendekar tewas di tangan Liu Kai dan bahkan tidak ada satu serangan pun dari pihak lawan yang berhasil melukainya. Hal itu membuktikan gelar pendekar Dewa Kematian bukan hanya sebuah gelar, melainkan pencapaian yang berhasil dicapai oleh Kai. Zhang menggeram keras. Pikirannya menolak untuk percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, kenyataan yang ia saksikan tidak menipu. Ia menggenggam erat pedangnya dan melesat maju ke arah Liu Kai. Zhang yang berada pada tingkat Dragon Soul Mate Stage langsung mengeluarkan teknik terbaiknya untuk menyerang Kai. Kai dengan tenang, mengganti pedangnya yang sudah tumpul dengan pedang milik pasukan musuh. Bentrokan kedua pihak tak dapat dihindarkan. Bunyi gesekan logam terdengar saat Kai menangkis serangan Zhang dengan pedangnya. Keduanya beradu kekuatan. Bentuk fisik Zhang yang sepertiga lebih besar dari Kai berhasil membuat dia menyudutkan Kai. Hingga, salah satu lutut kaki Kai menyentuh tanah. Sebuah tendangan telak ke arah perut dilancarkan oleh Zhang yang tepat menghantam Liu Kai hingga ia terpental menabrak pintu rumahnya. Tak hanya sampai di situ, Zhang kembali melesat sambil memberikan tebasan pedang yang hampir tak dapat dihindari oleh Kai. Alhasil, pinggang bagian kanan Kai dihiasi oleh luka terbuka akibat sayatan pedang. Kai mengambil langkah menghindar dan menjauh dari Zhang. Dia selalu mengumpat kesal. Sialan. Tubuh ini masih sangat lemah. Kai menarik nafas dalam dan mengambil kuda-kuda. Kali ini, ia berniat menggunakan salah satu teknik berpedang tingkat tinggi yang ia pelajari di kehidupan sebelumnya. Zhang berlari ke arah Kai dengan teriakan keras. Kali ini, setiap serangan yang dilancarkan oleh Zhang berhasil dihindari oleh Kai. Kai memilih untuk menghindar setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Sebab, ia tak bisa mengandalkan kualitas tubuhnya saat ini dalam beradu kekuatan. Berkat teknik berpedang tingkat tinggi milik Kai, ia berhasil menghindari setiap serangan dengan mudahnya, dan memberikan serangan balik yang cukup fatal. Sayatan demi sayatan pedang tergambar di sekujur tubuh Zhang. Dia mengumpat dan memaki, karena tak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai Kai. Beberapa pertukaran serangan kemudian, Kai melihat celah terbuka dalam teknik Zhang. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kai mengambil 2 langkah ke depan, setelah menghindari serangan Zhang. Lalu, memberikan 2 tebasan cepat dan mematikan yang telak menyayat bagian dada Zhang. Zhang terjatuh dengan posisi berlutut sambil memegangi dadanya. Ia memuntahkan darah segar dan memandangi dengan tatapan mendendam. Kau, jika ketua kami tahu mengenai kematianku, tidak akan ada tempat bagimu untuk lari. Kai berjalan mendekati Zhang dengan tenangnya. Tenang saja. Ketuamu juga akan bergabung denganmu. Sampai jumpa dengannya di neraka. Dalam satu tebasan kuat, Kai berhasil membelah leher Zhang hingga kepalanya menggelinding di tanah dan air mancur darah keluar dari setiap pembuluh darah di lehernya. Kai melemparkan pedangnya ke sembarang arah. Saat dia ingin berbalik, Kai terkejut hingga ia mundur 2 langkah ketika melihat sosok bayangan putih yang kemudian berubah menjadi seorang pemuda dengan pakaian serba hitam. Sosok tersebut menatap tajam ke arah Liu Kai. Kai membalasnya dengan senyuman memprovokasi. Apa kau masih marah karena aku menghajarmu sebelum Mugen? Sosok tersebut adalah seorang malaikat maut yang pernah berisi tegang dengan Kai di alam baka. Dan ia adalah Mugen. Ia tampak semakin geram dengan senyuman provokasi serta perkataan Liu Kai. Mugen berdiri tepat di sebelah mayat Zhang, lalu menyerukan sebuah nama sebanyak 3 kali. Tak berapa lama kemudian, Mugen tampak mencengkeram sesuatu seperti gerakan mencekik. Namun, Kai tidak bisa melihat apa yang digenggam olehnya. Selang beberapa detik kemudian, Mugen menghilang ke ruang hampa. Sepeninggalan Mugen, Kai bertanya kepada Wigen. Apa yang Mugen lakukan di sini? Hah? Apa kau tidak bisa melihat roh jahat yang dicengkeram oleh Mugen? Itu adalah roh jahat pertama yang berhasil kau kumpulkan, dan Mugen mendapatkan tugas mengembalikan roh-roh jahat yang kau kumpulkan. Kai mengerutkan dahinya. Roh jahat apa? Aku tidak melihat apa-apa. Ah, pantas saja kau tidak memiliki mata roh suci. Di mana aku bisa mendapatkannya? Di menu tukar poin. Itu adalah item penting. Namun, kau lebih memilih tubuh pendekar kelas 3.
Mengapa kau tidak mengatakannya padaku saat itu? Hahaha, kau tidak bertanya. Kai menghela napas kasar dan menggeleng tanpa daya. Sudahlah, aku tak merasa heran. Saat ini mari kita fokus untuk membereskan kekacauan ini, lalu memikirkan cara untuk mendapatkan mata roh suci itu. Bersambung.